Kata Nabi SAW, wal yadul ulya khairum minal sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah ini perlu digarisbawahi. Ya. Jadi banyak orang, subhanallah, mereka tidak faham masalah ini. Mereka cuma mau selalu tangannya di bawah aja terus. Minta terus. Balik akhi dan ukhti. Anda yang memberi. Nabi SAW mengatakan tangan di atas lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih ada pahalanya dibandingkan tangan di bawah. Apakah saya tidak boleh minta-minta Ustaz? Boleh, tapi ada keadaan tertentu. Kayak misalnya, Anda sekarang, kalau tidak minta, nggak bisa makan. Di PHK pekerja, Anda lagi sakit, nggak bisa buat apa-apa kecuali harus mengemis. Boleh, tapi ada batasannya, sampai Anda mampu. Kalau sudah mampu, harus kembali kepada sifat qanaah. Merasa cukup. Udah, nggak terima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan teman-teman sekalian, lanjutan bahasan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sekarang masuk ke bab baru, bab ke-57 tentang bab qanaah atau merasa cukup. Menjaga diri dari meminta-minta, seimbang dalam kehidupan dan belanja, dan celaan terhadap meminta-minta tanpa alasan. Ini kurang lebih total judul, isi judul di bab 57. Kita akan langsung masuk membaca dalil yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu yang pertama surah Hud, ayat 6. Bagi yang pegang buku bisa melihat tentu di halaman 421, bagi yang tidak pegang buku bisa membuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya, atau pada aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah Hud ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah, sampai sini saksi bahasannya. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Kecuali dijamin Allah rezekinya. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan seseorang harus punya sifat qanaah, merasa cukup dan coba menikmati fasilitas yang ada yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia. Dan di sini teman-teman sekalian, bukan hanya kita sebagai manusia, seluruh hewan-hewan, jin, ya, semuanya disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah habis stok Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezeki. Bahkan ada jaminan dari Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai tiba kepadanya rezeki terakhirnya. Ya, tidak akan pernah kita hembuskan nafas sampai rezeki tersebut. Walaupun hanya seteguk air. Subhanallah, Anda sebagai orang tua misalnya, yang selalu khawatir bagaimana anak saya kalau saya meninggal. Renungi baik-baik. Anak Anda itu bukan milik Anda. Anda sebagai suami, sebagai ayah, hanya punya sperma. Melakukan interaksi biologis sebatas itu saja. Anda sebagai istri, sekaligus ibu tentunya, ya, pada saat sudah punya anak, Anda punya sel telur dan rahimnya. Setelah itu, bertemulah dengan sistem yang sudah Allah pencipta siapkan. Ketemulah sel telur dengan sperma tersebut melalui sebuah perjalanan jauh kalau di rahim itu ya. Dengan berbagai macam rintangan sampai akhirnya bertemu dan berbentuklah. Dan itu pun tidak ada campur tangan kita sebagai laki-laki, suami, calon ayah. Dan Anda juga wahai para wanita sebagai istri dan pemilik yang Allah titipkan sel telur dan rahim dan calon ibu. Tidak ada andil Anda sama sekali. Sampai terbentuklah. Kalau Allah ingin terbentuk sempurna-sempurna. Kalau tidak, tidak. Termasuk juga jadi perempuan dan laki-laki. Setelah dia lahir pun, Anda tidak punya andil apa-apa sama sekali. Cuma melahirkan, selesai. Ya. Selebihnya semuanya ini yang mengatur fungsi tubuh dia, si bayi tersebut, matanya, telinganya, pertumbuhannya, semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan pemiliknya. Harus punya sifat qanaah.
merasa cukup kalau Allah sudah memberikan. Ada satu, alhamdulillah. Allah kasih lagi tambahan dua, alhamdulillah. Allah kasih lagi tiga, alhamdulillah. Kita selalu merasa cukup. Ya. Jangan selalu merasa, oh kenapa anak saya begini, oh kenapa anak saya begitu. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Anda yang masih susah hidupnya, ekonominya masih, menurut Anda masih kurang. Gitu kan? Coba lihat orang yang lebih rendah daripada Anda. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Lihatlah orang yang lebih di bawah kalian, maksudnya dari sisi ekonomi, maka akan membuat kalian lebih bersyukur. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Sementara syukur adalah password agar kita bisa mendapatkan tambahan rezeki tersebut. Atau minimal bertahannya rezeki tersebut. Ya, yang sedang kita nikmati. Oleh karena itu, kita harus tahu ini. Ini ada qanaah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezekinya. Anak tadi. Anda pun sudah tentukan rezekinya. Di saat satu sumber tertutup, sumber yang lain ada yang terbuka. Bahkan terlalu melimpah rezeki Allah ada yang kita tidak minta. Cahaya ditangkap oleh mata sehingga mata kita bisa memantulkan kembali dan kita bisa melihat. Telinga yang bisa menangkap suara. Ya. Lisan kita masih bisa berbicara, mengeluarkan suara, ya. Hidung kita masih bisa membedakan bau wangi, bau busuk. Tangan kita menjamah, kaki kita melangkah. Dan banyak sekali di tubuh kita ini yang Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat keajaiban ciptaan Allah di situ? Begitu juga dengan ya, apa saja kendala yang sedang Anda hadapi. Semua itu cuma bagian kecil dari total kehidupan Anda dan itu cuma ujian yang Allah datangkan. Allah ingin melihat apakah pada saat saya berikan nikmat dan dia nikmati, dia bersyukur dan pada saat aku berikan cobaan, dia bisa bersabar menerimanya. Dan umumnya cobaan itu jauh lebih sedikit daripada dan lebih kecil dan sederhana daripada nikmat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang, ya, di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, hai Muhammad, mengenal mereka dari ciri-ciri mereka. Mereka tidak minta secara paksa kepada orang lain. Jadi di sini Allah SWT menyuruh kita, ayo keluar, jemput bola sedekah itu. Cari orang-orang yang memang justru tidak minta pada orang lain, tapi sebenarnya keadaannya bisa dibaca. Kalau orang ini butuh gitu. Jadi ada orang subhanallah punya sifat qanaah luar biasa. Sebenarnya hidupnya susah. Mungkin rumah cuma numpang sama orang. Makan apa adanya pada hari itu. Kadang-kadang itu yang dimakan dalam seharian. Sudah itu yang dimakan di sarapan, dimakan siang, dimakan malam. Itu aja terus yang dimakan gitu. Ya, sisa-sisa makanan. Tapi dia punya sifat qanaah, dia merasa cukup. Bersyukur kepada Allah SWT. Di sini tentu teman-teman sekalian, jangan Anda pertemukan antara sifat qanaah ini dengan sifat bakhil, pelit. Ini nggak bisa dipertemukan ya. Beda sekali. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan disyukuri. Kalau seandainya Allah berikan dia misal pekerjaan yang dia dapatkan gaji 2 juta rupiah. Lalu kemudian dia menikmatilah itu. Dia bersyukur, dia coba cukup-cukupkan kebutuhan dia dengan gaji yang dia miliki itu. Selesai misalnya. Baik, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan dia jabatan lebih tinggi, dimudahkan, gajinya jadi 5 juta, atau dia sengaja coba menanyakan di kantornya, kira-kira supaya saya bisa pindah ke level di atas pekerjaan saya sekarang supaya gajinya lebih baik, untuk lebih memenuhi kebutuhan keluarga misalnya. Apa yang saya harus kerjakan? Misalnya HR atau HRD-nya menyebutkan, oh harusnya begini dan begitu. Lalu dia ikutin. Kemudian dia berhasil mencapai level yang lebih tinggi dan akhirnya mendapatkan gaji misalnya 5 juta rupiah. Ini bukan berarti orang tidak qanaah. Enggak, dia tetap berqanaah di sini. Qanaah artinya apa yang sedang ada dia syukuri, dia nikmati. Tapi pada saat dia ingin meningkatkan level dia, itu bukan berarti merusak sifat qanaahnya, tidak. Ya.
Ini sangat beda sekali dengan orang yang bakhil. Bakhil itu memang dia mampu tapi dia sengaja susahkan hidupnya. Ya. Dengan alasan nanti dia sembunyi di belakang kedok atau tanda kutip ya, benteng qanaah itu. Ini nggak boleh gitu. Dia memang bakhil, bukan dia qanaah di sini. Qanaah artinya dia bisa menerima apa yang sedang Allah berikan dia saat itu, tapi tidak menutup kemungkinan dia berikhtiar untuk lebih memperbaiki keadaan dia. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian Allah SWT juga berfirman, dalil yang ketiga diangkat oleh beliau adalah surah Furqan ayat 67. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir. Di antara keduanya, mereka secara wajar. Ya. Ini kembali kepada judul kita ya. Jadi seimbang dalam kehidupan dan belanja. Jadi mereka menggunakan harta yang ada sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Kemudian juga yang keempat beliau angkat surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberiku makan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah dan Allah tidak membutuhkan respon kita memberikan rezeki. Kita misalnya Allah berikan kesempatan untuk bercocok tanam. Allah tidak minta hasilnya itu kita berikan kepada Allah. Enggak. Allah tidak butuh itu. Keluarkan lagi kepada manusia yang lebih butuh dan nanti Allah akan menilai kebaikan kita itu. Dan ini termasuk ya dalam bahasan kita di sini tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh untuk dibalas dengan ya hasil daripada apa yang Allah telah berikan kepada kita kesempatan untuk berbisnis, untuk bercocok tanam, dan seterusnya. Ya. Kita masuk kepada hadis pertama dalam bab ini untuk lebih merincikan ayat-ayat tadi yang dibahas oleh atau diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama urutan 527 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina 'an ghinan nafs." Kaya itu bukanlah karena banyaknya harta. Akan tetapi kaya itu adalah kayanya jiwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kekayaan yang dipandang oleh Nabi SAW bukan melimpahnya harta. Tapi justru kayanya jiwa seseorang. Bagaimana memahaminya Ustaz? Begini. Orang yang kaya jiwanya itu teman-teman, apa yang sedang ada itu yang dia nikmati. Dan dia selalu bersyukur. Dia tidak jadikan itu sebagai permasalahan dalam hidupnya. Dan dia tetap berikhtiar, berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan lebih baik. Bisa. Tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala boleh. Bukan dilarang. Dibolehkan. Gitu kan? Maka ini perlu difahami baik-baik. Kalau orang jiwanya besar, jiwanya kaya, di saat dia susah, tetap dia bisa menerima dan kemudian dia ikhtiar mencari yang lebih baik. Di saat dia kaya, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan pelit. Karena yang kaya jiwanya. Tapi kalau harta yang dianggap kekayaan, maka dia akan mencintai harta tersebut melebihi segala-galanya sampai pada level teman-teman sekalian, dia akan ya, dikuasai oleh harta tersebut. Dia lebih cinta harta itu daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anaknya. Semua dikumpulin. Dia begitu bangga melihat rekeningnya yang 10 miliar, 20 miliar. Tapi kita lihat anak-anaknya, istrinya terbengkalai. Gitu kan. Dia lebih bangga ya, untuk melihat tumpukan-tumpukan emas, uang-uang dolar yang dia simpan di safety box-nya. Daripada dia harus menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, misalnya yang layak, yang memang bisa menjadikan anak itu orang-orang yang berprestasi dan jadi amal soleh buat dia. Maka itu yang terjadi.
Orang kalau kaya jiwanya, kita akan temukan segala sesuatunya baik buat dia. Keadaannya susahkah, keadaannya terpenuhikah, semuanya bagi dia baik. Tidak ada sesuatu yang bermasalah buat dia. Nah, itu yang dimaksud di sini kekayaan jiwa. Kalau ada orang bisa menggabungkan antara harta yang melimpah dan kaya jiwanya, cirinya itu dia tidak mencintai harta itu. Bagi dia harta itu adalah cuman wasilah, perantara saja. Dia sibuk menginfakkan hartanya di sana sini, bantu orang terus, dia nggak peduli. Ya, dia penuhi semua kebutuhan-kebutuhan, dia lunasi utang-utang orang gitu. Maka itu jiwanya yang kaya. Dan ini bagian daripada syariat Nabi SAW. Hadis yang kedua dalam bab ini, nomor 528 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Ini keutamaan pertama. Langsung kita bedah ya. Karena orang yang masuk Islam berarti dapat petunjuk dari Allah SWT. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah itu ya. Afaman syara Allah sadrul Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ya. Orang-orang yang telah Allah lapangkan hati dalam kepada Islam, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Ya. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih Islam sebagai selain agamanya maka akan ditolak, gitu kan? Dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi memang ini sebuah karunia yang luar biasa. Apakah kita lahir dalam keadaan Islam atau memang dapat hidayah Islam setelah dewasa? Kemudian yang kedua, diberi rezeki yang cukup. Ini terjemahannya dan sekaligus kita masuk ke faedahnya. Diberi rezeki yang cukup. Maksudnya cukup itu memenuhi kebutuhan dia hari itu. Bukan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena dia tugasnya hanya sampai ajalnya datang. Walaupun dia boleh menabung, dia boleh ya meninggalkan bagi dia yang cukup buat ahli warisnya, iya. Tapi kewajiban dia adalah hari itu. Makanya kan dalam hadis yang lain pernah kita pelajari, kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, aman di wilayahnya, di tempat tinggalnya, sehat badannya, ada makanan dia untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Nah ini poinnya. Jadi maksudnya adalah diberi rezeki yang cukup, mencukupi dia kebutuhannya pada hari itu. Besok kalau dia masih hidup ya sudah. Diberikan lagi cukup, alhamdulillah. Semua itu sudah luar biasa. Muslim dan merasa cukup. Yang ketiga terjemahannya, sekaligus mutiaranya, dan Allah membuatnya qana'ah, menerima apa yang tidak dianugerahkan kepadanya. Sudah dia muslim, ya, tercukupi rezekinya, kemudian dia qana'ah. Dia merasa cukup, dia merasa selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun itu sederhana mungkin di mata dia atau di mata orang lain. Bagi dia, dia agungkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dia terus bersyukur, dia terus merasa ini adalah karunia yang sangat besar. Dan memang itu benar. Ini karunia yang sangat besar. Dan itu memang benar, karunia sangat besar. Kita teman-teman sekalian hirup oksigen sehari berapa kali? Gratis. Sekarang ini, saya lagi ngisi pengajian dan Anda juga sedang mendengarkan. Kita sedang menghirup oksigen gratis. Mata kita sedang menangkap cahaya gratis. Dan kita mendengarkan suara gratis. Ya. Pikiran kita mulai merenungi, hati kita juga mulai ya, meresapi, semua sama. Gratis. Dan itu nikmat-nikmat besar yang banyak orang lupakan gitu. Bagi mereka nikmat itu kalau sudah punya rumah besar, mobil besar, itu bagian kecil dari nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak orang rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi badannya sakit. Dia berharap seluruh hartanya dia bayar, yang penting dia bisa sembuh. Anda masih diberikan kesehatan kan? Bukan begitu? Banyak. Berapa banyak orang yang kaya raya, kemudian juga punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi rusak rumah tangganya. Ribut selalu suami istri, selingkuh sana sini, ya, dan segala macam. Baik dia atau pasangannya. Kalau patokannya harta, itu adalah kebahagiaan teman-teman, maka Fir'aun, Qarun akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Namrud, ya,
yang telah Allah binasakan di zaman Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan itu. Kekayaan jiwa yang dibutuhkan. Ya. Dan di sini sudah dijelaskan, diberikan sifat qanaah. Jadi tiga ini terjemahan hadis sekaligus mutiaranya. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 529 dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun, wa man akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. واليد العليا خير من يد السفلى." قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن العمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Artinya Hakim ibn Hizam adalah sahabat Nabi yang mulia. Ini contoh teladan dalam qanaah. Dia mengatakan, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau juga memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau memberiku. Sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini menggiurkan dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia diberkahi padanya. Dan tetapi, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim lalu berkata radhiyallahu anhu, maka aku berkata, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil apapun dari seseorang setelah anda, sampai aku meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim di masa kerajaan beliau, untuk memberinya sesuatu pemberian, namun Hakim menolak, tidak mau menerima darinya. Kemudian Umar pun di zaman khilafahnya radhiyallahu anhu, memanggilnya untuk memberinya, maka dia pun tidak mau menerimanya. Maka Umar berkata, wahai kaum muslimin, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang telah dibagikan oleh Allah untuknya dari harta fai, rampasan perang. Tetapi dia tidak mau menerimanya, maka Hakim tidak pernah mengambil dari siapapun sepeninggal Nabi SAW sampai dia wafat. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting kepada kita. Banyak sekali pelajarannya. Ya. Pelajaran yang pertama adalah kemuliaan hati Nabi SAW. Kemuliaan hati Nabi SAW. Dan bagaimana dermawannya beliau. Salah satu ciri Nabi SAW tidak pernah menolak kalau dimintai sesuatu. Semoga Allah membuat kita bisa ikut seperti ini. Ya. Karena kadang-kadang subhanallah di saat ada orang minta, mungkin kita masih ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Atau mungkin kemarin kita baru beri, sekarang minta lagi misalnya ya. Kita lihat di sini bagaimana Hakim ibn Hizam menceritakan. Aku pernah minta sama Nabi SAW, dikasih. Setelah itu aku datang lagi minta, dikasih. Aku minta lagi, dikasih. Nabi SAW tidak pernah nolak. Ya. Dan itu juga disebutkan dari riwayat Anas bin Malik dalam hadis yang lain. Kalau Nabi SAW, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, salah satu dari sahabat ini mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak kalau ya, ada orang yang minta. Selalu beliau berikan. Sampai pernah satu kali Nabi SAW membagi-bagi banyak sekali kebetulan yang ada di hadapan beliau kepada orang-orang. Kemudian habis, sudah nggak ada lagi. Masih datang satu orang miskin minta kepada Nabi SAW. Raut wajah beliau sedih karena beliau tidak bisa memberi, tidak ada lagi. Lalu Umar berkata, ada di sebelah Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda lebih daripada kemampuan anda. Kemudian Nabi SAW tetap diam. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar mengorek kantongnya, masih ada uang, kalau saya tidak salah 3 dirhaman. Ya. Beliau letakkan di depan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, infakkanlah sesuai dengan anda inginkan. Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan, bihada umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Lalu beliau ambil, lalu beliau sedekahkan.
Jadi memang Islam itu mengajarkan jiwa kemuliaan, kedermawanan, suka memberi. Dan itu rahasia orang jadi kaya, teman-teman sekalian. Banyak orang tidak tahu. Coba royal, sedekah saja. Lihat hasilnya setelah itu. Makin besar, makin ikhlas Anda berikan di jalan Allah, maka makin besar juga datang respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lakukan resep ini. Anda yang biasa infak cuma Rp2.000, sekarang tingkatkan ke Rp5.000. Tingkatkan ke 10.000, tingkatkan ke 50.000, tingkatkan ke 100.000, tingkatkan ke 1 juta, tingkatkan ke 10 juta. Terus begitu. Coba cari angka yang Anda belum pernah infak. Kalau Anda berinfak. Tidak usah peduli. Kata Nabi SAW kepada Bilal radhiyallahu anhu, hai Bilal, berinfaklah. Dan jangan pernah takut kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kau infakkan itu. Maka ini mutiara yang pertama adalah kedermawanan dan kemuliaan jiwa Nabi SAW yang harusnya menjadi suri teladan bagi setiap umatnya. Dan semoga insya Allah saya orang yang pertama melaksanakan dan juga Anda dimudahkan Allah SWT untuk melaksanakan. Ini resep orang menjadi kaya dan juga mulia di sisi Allah SWT, yaitu suka memberi. Yang kedua, Nabi SAW menggambarkan tentang sifat harta. Harta dunia ini, uang sekarang ya, emas, perak. Itu adalah khadirun hul. Memang dia menggiurkan dan manis. Tidak ada orang ditawarin duit tidak mau. Tidak ada orang ditawarin emas tidak mau. Gitu kan? Walaupun dia harus bekerja banting tulang setengah mati, yang penting dia bisa dapatkan. Ya, seperti itu. Karena dengan itu kebutuhan dia rasakan terpenuhi kan. Namanya akan harum dia punya pendapatan. Nah, Nabi SAW ingatkan. Ada kuncinya di sini. Perhatikan kata Nabi SAW, ini manis, menggiurkan dan manis. Dan Nabi bilang, "Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi." Siapa yang menerima dengan sepenuh hati, ya, kemurahan hati jiwa, maksudnya dia dikasih apapun oleh Allah, diberikan apa, dia merasa cukup. Alhamdulillah, ini rezeki saya hari ini misalnya. Ya, maka akan diberkahi untuknya. Itu kuncinya. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ. Dan siapa yang mengambilnya dengan ketamakan, ya cuma segini. Bagaimana caranya lagi supaya saya ini? Wow, terus dia gitu kan. Walaupun dia tidak perlu tahu halal kah, haram kah, yang penting bagaimana caranya dia bisa mengambilnya lebih banyak. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diberkahi. Artinya sebanyak apapun dia dapatkan, selalu saja merasa kurang. Nabi SAW mengatakan, gambaran orang seperti ini, yang terus tamak berlebih-lebihan, ya, itu seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Selalu saja merasa kurang. Maka ini mutiara yang kedua. Artinya, terimalah apa yang Allah berikan dari rezeki itu dengan bersyukur kepada Allah. Sambil, saya katakan tadi di awal pertemuan kita, boleh Anda ikhtiar meningkatkan omset Anda, meningkatkan pendapat Anda, naikkan level ya di kantor Anda, level kerja Anda supaya lebih tinggi gajinya misalnya. Gak ada masalah. Tapi terima syukur kepada Allah tentang apa yang diberikan dulu awalnya. Gitu kan? Itu penting. Dan dengan itu Allah berkahi. Nanti walaupun dengan gaji sedikit, cukup. Allah berikan cukup. Allah jadikan cukup. Tapi kalau selalu dengan ketamakan, bahkan ada orang subhanallah diberi, sudah dikasih oleh orang dengan dari kebaikan jiwanya orang itu kasih, dia masih pungkiri. Dia masih anggap kayaknya, wah kurang nih. Semoga Allah maafkan kalau ada yang pernah melakukan itu ya. Kemudian potongan yang ketiga, Nabi SAW menggambarkan orang kedermawanan kembali ke dalam Islam, keutamaan kedermawanan. Jadi tidak harus kaya dulu baru dermawan. Tapi dermawan itu adalah memang kekayaan jiwa. Dia mau selalu memberi. Apakah dia kaya atau dia miskin. Kata Nabi SAW, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السُّفْلَى. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah ini perlu digarisbawahi. Ya. Jadi banyak orang, subhanallah, mereka tidak faham masalah ini. Mereka cuma mau selalu tangannya di bawah aja terus. Minta terus. Balik akhi dan ukhti.
Anda yang memberi. Nabi SAW mengatakan tangan di atas lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih ada pahalanya dibandingkan tangan di bawah. Apakah saya tidak boleh minta-minta Ustaz? Boleh, tapi ada keadaan tertentu. Kayak misalnya, Anda sekarang kalau tidak minta nggak bisa makan. Di PHK pekerja, Anda lagi sakit, nggak bisa buat apa-apa kecuali harus mengemis. Boleh, tapi ada batasannya sampai Anda mampu. Kalau sudah mampu, harus kembali kepada sifat qanaah. Merasa cukup. Udah, nggak terima lagi. Gitu kan. Maksudnya nggak minta-minta lagi. Kalau orang memberikan hadiah nggak ada masalah, walaupun orang kaya boleh menerima hadiah. Tapi yang dimaksud di sini, ada sifat qanaahnya. Kemudian mutiara yang keempat adalah perkataan Hakim yang beliau tangkap di sini dari apa yang Nabi SAW sabdakan, bahwasanya tangan di atas lebih dari tangan di bawah gitu kan, dan hati-hati orang yang suka mengemis, minta-minta ini, apalagi dia dengan tamak terus minta, tidak pernah mau berusaha supaya dia berhenti dari meminta-minta itu, ini akan berbahaya buat dia, nggak ada keberkahan. Maka Hakim radhiyallahu anhu karena keimanannya yang luar biasa dia mengatakan, ya Rasulullah, dia sumpah atas sama Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak akan pernah mulai hari ini minta kepada orang. Gak mau minta lagi. Sampai saya wafat. Apa yang saya kerjakan, hasilnya itu saya ambil. Kalau enggak, saya enggak mau. Subhanallah, pernyataan ini dipegangi dan dia komitmen sampai dia wafat radhiyallahu anhu. Jadi mutiara yang keempat ini adalah komitmen, belajar dari komitmen ya, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau luar biasa gitu. Udah tahu sekarang dari Nabi SAW, Nabi titip pesan, langsung dia tersentuh. Ada orang begitu semua, tersentuh langsung dia praktekkan. Gitu kan. Kemudian yang kelima, dan tentu di sini aplikasinya kelihatan ya, bagaimana setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar mau kasih, dia nolak. Umar mau kasih, dia nolak, gitu kan. Ini menandakan komitmen Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil di sini adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berlepas dari tanggung jawab di hari kiamat karena yang beliau ingin berikan kepada Hakim bukan dari beliau pribadi, tapi memang dari haknya Hakim, dari harta rampasan perang yang didapatkan mau diberikan kepada dia. Itu hak dia. Tapi dia nolak. Tidak usah. Dia dimasukkan untuk kebutuhan kaum muslimin saja. Maka supaya tidak ada pemahaman buruk kepada Umar. Dikatakan Umar menahan haknya Hakim misalnya. Enggak. Beliau mengatakan, aku menjadikan Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Kalau aku sudah menawarkan kepada Hakim, tapi Hakim tidak mau. Tapi Hakim tidak mau. Ya. Maka dengan begitu, orang-orang pun faham bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menahan haknya Hakim, tapi justru Hakimlah yang memang tidak mau menerima. Dan ini sebuah komitmen yang luar biasa gitu ya. Bagaimana dengan kekuatan imannya dia tidak mau mengemis. Bahkan haknya dia pun yang dia anggap bukan dari hasil kerja dia langsung, gitu kan. Dia pikir dia nggak perlu ambil. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan di hadis nomor 530. Saya langsung bacakan dari Abu Burda dan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dari Abu Burda, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu 6 nafar bainama ba'irun na'taqibuhu fa naqibat aqdamuna wa naqibat qadami wa saqatat adhfari fa kunna naluffu ala arjulina al-khiraq فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال فكأنما كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. Artinya, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Kami berjumlah 6 orang dengan satu unta yang kami naiki bergantian. Maka kaki kami lecet-lecet, ya, luka-luka
Ada foto nomor 452 di bawah, maksudnya karena banyaknya berjalan sehingga kakinya lecet, atau kaki mereka lecet. Begitu juga kakiku, kata ya, Abu Musa al-Asy'ari, lecet dan kuku-kuku pun mengelupas. Ya. Maka kami membalut kaki kami dengan sobekan-sobekan kain. Karena itu peperangan ini atau peperangan itu dikenal dengan sebutan Zatur Riqa. Karena kami membalut kaki kami dengan sobekan kain. Abu Burda berkata radhiyallahu anhu, Abu Musa radhiyallahu anhu tadinya menceritakan hadits ini tapi kemudian beliau tidak menyukainya. Lalu dikatakan, aku sebetulnya tidak ingin menyebutnya. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Burda mengatakan, sepertinya Abu Musa tidak suka jika sesuatu dari amalnya disebarluaskan. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita masuk seperti biasa teman-teman sekalian ke faedah daripada riwayat ini. Yang pertama adalah bagaimana keimanan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini umumnya sifat sahabat ya. Mereka biasa menceritakan tentang kejadian bersama Nabi SAW. Namun di saat dia mengetahui bahwasanya dalam penyampaian itu dia merasa nanti bisa membuat ini malah riya ya, atau mengurangi kadar pahala dia, maka dia berhenti untuk menceritakannya. Dan sampainya riwayat ini kepada kita ya, itu karena disampaikan oleh Abu Burda yang pernah mendengarkan langsung dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari setelah menyampaikan sekali, dia menyampaikan dua kali, dia menyampaikan, sudah dia berhenti, dia nggak mau lagi menyampaikan. Dan dia sebenarnya bukan tujuannya itu disebarluaskan. Hanya sekedar memberikan gambaran saja bagaimana satu hari mereka itu mengalami keadaan yang sangat sulit dalam peperangan bersama Nabi SAW sampai pada tingkat karena sedikitnya tunggangan perjalanan juga jauh, sampai satu ekor unta itu silih berganti 6 orang. Satu orang dulu di atas, 5 orang di bawah jalan. Kemudian setelah beberapa jarak, yang di atas tadi turun diganti dengan orang yang kedua, lalu 5 orang juga di bawah. Begitu terus selanjutnya. Setelah beberapa jarak, maka yang orang nomor 2 di atas turun diganti dengan orang nomor 3. Maka orang yang 1, 2, kemudian 4, 5, 6 semuanya di bawah. Begitu terus sampai orang ke-6, lalu kembali lagi ke orang yang 1. Jadi saking sulitnya mereka pada saat transportasi nggak ada. Unta pun butuh istirahat, maka sampai membuat kaki-kaki mereka luka, kuku-kuku mereka bahkan terkelupas ya. Atau di sini bisa dikatakan copot kukunya ya. Wasaqatat alfari artinya kukuku jatuh, copot. Jadi saking capeknya jalan gitu. Tapi pada saat itu ya, kami tetap terima saja. Ya sudah, ini keadaannya. Ini saksi bahasan dalam qanaahnya. Ini keadaannya. Kita mau berkeluh kesah pun tidak ada manfaatnya. Maka beliau pun akhirnya menerima keadaan tersebut bersama dengan Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini maksudnya qanaah di sini. Karena sudah keadaan begitu, tidak bisa buat apa-apa. Ya sudah, dijalani. Orang Muslim begitu. Bagaimanapun keadaannya tetap dia bisa melalui kehidupan di muka bumi ini. Dengan tetap bersyukur, ya, dengan tetap menjaga ibadah kepada Allah SWT, tetap mengontrol diri, jangan terjerumus pada yang haram. Walaupun keadaan mereka sulit dari sisi ekonomi misalnya. Ya. Atau ada desakan-desakan dari lingkungan sehingga membuat dia jadi tidak bisa maksimal dalam mengerjakan ketaatan. Tetap dia berusaha untuk berada di posisi iman yang sama. Gitu. Nah ini kurang lebih yang diambil dari pelajaran hadits ini atau riwayat ini. Jadi yang pertama bagaimana keimanan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan yang kedua bagaimana seorang muslim harusnya memang menjaga agar jangan sampai amal yang dia kerjakan justru tersentuh dengan riya atau karena ingin dipuji oleh manusia. Karena Nabi SAW mengatakan al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja dari riya sudah cukup, itu dihitung kesyirikan. Dihitung kesyirikan. Kita masuk hadits nomor 531. Dari Amr bin Ghalib, dari Amr ibn Taglib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW utiya bimalin au sabyin faqassamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalagahu anna alladhina taraka atabu fahamidallah thumma athna alayhi thumma qala amma ba'd wallahi inni la'u'ti ar-rajula wa ada'u ar-rajul والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوب من الجزع والهلع
wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair minhum Amr bin Taghlib atau Amr bin Taghlib. Qala Amr bin Taghlib fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalima Rasulullah ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Artinya bahwa Rasulullah SAW dibawakan harta atau tawanan hasil dari peperangannya. Kemudian beliau membagi-bagikannya, beliau memberikan orang-orang tertentu dan meninggalkan orang lain. Maksudnya ada orang yang tidak dikasih. Lalu beliau mendengar kabar bahwa orang-orang yang tidak beliau beri menyesalkan itu. Kok Nabi SAW kasih si fulan gak kasih kita ya gitu. Maka beliau SAW mengumpulkan mereka. Lalu beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd. Dan selanjutnya, demi Allah, aku memberi fulan dan meninggalkan fulan. Ada yang aku beri, ada yang aku tidak beri. Dan aku tinggalkan itu. Dan yang aku tinggalkan, yang aku tidak berikan pembagian, lebih aku cintai daripada yang aku beri. Akan tetapi sungguhnya, aku memberi orang-orang tertentu, karena aku melihat di hati mereka ada kegundahan dan keresahan. Dan aku menyerahkan orang-orang lain kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah letakkan di hati mereka. Di antara mereka Amr bin Taghlib. Maka Amr bin Taghlib berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak ingin menukar kata-kata Rasulullah SAW dengan unta merah sekalipun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah iman. Di sini sahabat Nabi yang mulia perawi hadis ini Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau menceritakan kepada kita tentang kasus yang sedang terjadi. Yaitu di salah satu peperangan Nabi SAW pada saat terkumpul harta rampasan perang, Nabi SAW membagi-bagi kepada sebagian dan sebagian tidak dikasih. Lalu orang yang tidak dikasih ini menyesalkan itu. Kok kenapa nggak dikasih ya? Termasuk Amr bin Taghlib sendiri bersama dengan orang yang tidak dikasih oleh Nabi SAW. Setelah Nabi lihat sampai berita ke beliau, ternyata orang-orang ini mulai ngomong, kok Nabi nggak kasih kita ya? Maka Nabi SAW memuji Allah di hadapan mereka lalu menjelaskan. Sungguh benar, aku telah memberikan sebagian dan aku meninggalkan sebagian. Yang aku tidak berikan, kelompok yang tidak diberikan, lebih aku cintai daripada yang aku berikan. Ini satu poin di sini. Nabi SAW lebih cinta kepada orang-orang yang justru tidak dikasih. Karena Nabi sudah tahu orang-orang ini kuat imannya. Dan yang aku berikan tidak secinta aku kepada orang-orang yang aku tidak berikan tadi. Dan perlu kalian tahu, yang aku berikan ini karena aku melihat ada kesedihan yang mendalam dalam hati mereka. Mungkin lukanya banyak di badannya, mungkin ada kerabat dia memang yang terbunuh di situ, ya. Maka itu diprioritaskan oleh Nabi SAW untuk menghibur mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan yang aku tidak beri itu karena aku sudah tahu sebenarnya dalam hati mereka Allah sudah berikan kecukupan, sifat qana'ah. Di antaranya disebutkan nama perawi hadis Amr bin Taghlib. Nabi SAW sebutkan satu orang nama itu sebagai contoh. Walaupun di situ ada beberapa orang gitu. Lalu kata Amr bin Taghlib, setelah itu, demi Allah aku tidak ingin sama sekali perkataan Nabi itu ditukar walaupun dengan ya, unta merah sekalipun. Unta merah itu unta yang paling mahal gitu. Jadi artinya walaupun aku tidak dikasih, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW sudah mengatakan justru karena Nabi cintai, itu yang pertama. Yang kedua, juga karena ya, Nabi tahu dalam hati ada keimanan dan ada sifat qanaah. Itu lebih mahal bagi Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang mulia ini dibandingkan dengan diberikan harta. Dan mereka bersangka baik kepada Nabi SAW. Jadi ini menandakan imannya Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu. Ini kita bisa ambil pelajaran. Ya. Banyak orang subhanallah menjelaskan hadis Nabi SAW dan luput menjelaskan tentang keutamaan sahabat perawi hadis itu yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan kedudukan mereka. Apalagi seperti ini mereka menceritakan tentang kondisi mereka. Begitu juga tadi hadis sebelumnya, hadis nomor 530 tentang Abu Musa al-Asy'ari yang tidak mau kalau apa yang pernah dia kerjakan bersama Nabi SAW disebarluaskan gitu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ya, bagaimana
orang beriman memang harusnya punya sifat qanaah. Dan itu kalau sudah dalam hati membuat orang jauh dari sifat iri, dengki. Dia dapat, alhamdulillah. Dia tidak dapat, tidak masalah bagi dia. Itu disebutkan di sini. Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak aku beri, gitu kan? Karena beliau mengatakan, wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku tinggalkan, aku tidak berikan orang yang memang Allah sudah tanamkan dalam hatinya kekayaan jiwa, ya, dan kebaikan-kebaikan. Artinya tidak rusak hatinya. Selalu sangka baik. Rasulullah SAW berkuasa ini berarti baik. Saudara. Rasulullah bukan orang yang buta, bukan orang yang tidak faham. Nabi SAW orang yang sangat cerdas, orang yang sangat sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu siapa yang tidak diberikan gitu. Bahkan Nabi SAW itu suka sekali mencari tahu sahabatnya. Bahkan beliau tahu siapa yang tidak hadir sholat berjamaah. Karena beliau tanya, mana si fulan? Kenapa nggak hadir sholat? Siapa tetangganya? Coba tanya informasinya. Lalu beritakan kepada kami. Kalau sakit Nabi SAW jenguk, ajak orang lain jenguk. Ya. Atau ada masalah beliau datang untuk memecahkannya gitu. Jadi luar biasa ini. Ya. Artinya, kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka dunia ini jadi kecil buat dia. Tidak usah hasad, tidak usah merasa kenapa si fulan dapat, kenapa saya tidak dapat. Tidak perlu seperti itu. Ini memang sudah menjadi sifat juga Nabi SAW. Dari beliau masih sebelum jadi Nabi. Disebutkan dalam kisahnya, bagaimana beliau SAW pada saat masih tinggal di rumah pamannya Abu Talib. Ya. Abu Talib punya anak banyak. Setelah pak kakeknya Abdul Muttalib meninggal, beliau tinggal dari umur 8 tahun sampai menikah. Bayangkan dari 8 tahun sampai umur 25 tahun. Ya. Itu berarti ada sekitar 17 tahun Nabi SAW tinggal di rumah Abu Talib. Sampai Abu Talib perhatikan kalau istrinya lagi siapkan makanan, anak-anaknya pada berebut semua. Nabi SAW ada di pinggir, gak ikut-ikutan berebut. Makanya Abu Talib mengatakan kepada istrinya, khusus Muhammad siapkan sendiri. Karena dia tidak berebut sama mereka. Memang ada sifat seperti itu. Tidak merasa, oh kenapa saya harus ya berebut-rebutan, kenapa saya harus ya merasa cemburu dengan orang yang telah mendapatkan dan saya tidak dapat, tidak seperti itu. Boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan, tapi tidak merasa iri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dan ini akan membuat kita selalu tenang. Kalau tidak kita akan selalu sibuk, kenapa dia lebih gagah, kenapa dia lebih putih, kenapa dia lebih tinggi, kenapa dia lebih kaya, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih pintar. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan dia supaya Allah berikan kelebihan, dan juga kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Itu dibolehkan asal tidak ikuti dengan rasa iri yang berharap hilang dari orang tersebut.